Selamat sore Guru Peradaban Indonesia. Iya. Saudaraku Engran Silalahi. Horas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya. Di posisi kita ini di Rumah Kayu, Jalan Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution, Ya. Medan Johor ya. Medan Johor. Baik, senang sekali Guru Peradaban kita bisa Ya, Bang Indra. ketemu, bersilaturahmi, menikmatin suasana weekend dan saling bisa bertukar informasi, Ya. Betul sekali. Dan saling suasana juga di sini menguatkan ada. dan mengingatkan antar sama kita. Betul. Wah, tadi itu luar biasa. Kita memang tidak punya modal, tapi punya modul Dan model. dan model. Dan ternyata itu tadi, model saja tidak cukup. Iya. Modal saja pun tidak cukup, Betul. modul saja pun tidak cukup. Betul. Jadi keseimbangan itu harus ada ketiga-tiganya. Berarti harus bersinergi, berintegrasi, berkolaborasi. Tiga istilah yang luar biasa. Jadi Bung Engran, Bapak Peradaban, Iya, Bang. ini 2025 menjelang 2045, 20 Ya. tahun lagi ya. 20 tahun lagi, betul. Nah, istilah atau jargon yang selalu mulai digaung-gaungkan itu Indonesia Emas. Ya, Indonesia Tetapi Emas. dengan berbagai polemik, dengan berbagai hiruk pikuk, Hmm, ataupun kita katakanlah dinamika dan fenomenanya penyelenggaraan negara oleh pemangku amanah maupun masyarakatnya itu sendiri. ya, Nah, pertanyaan saya ke Guru Peradaban, ya, Bung sedang. Engran, Ya, 20 tahun ke depan itu Indonesia emas atau Indonesia cemas? Bagaimana ini? wah ini kajian yang cukup menarik ya. Kalau titik kritisnya seperti ini, kalau realitasnya Indonesia ini mendapat bonus demografi, ya. Nah, bonus demografi ini emas, tetapi bonus demografi yang bagaimana gitu kan? Jadi bonus demografi yang dimaksud demografi ini kan penduduk, catatan kependudukan. Jadi dikatakan bonus karena pada tahun 2020 sampai 2025 Indonesia memiliki penduduk dengan usia produktif terbanyak di dunia. Wah, itu dia. Terbanyak di dunia. Usia 15 sampai 65 tahun itu tergolong produktif dan itu terbanyak populasinya di dunia. Dari seluruh negara, Indonesia yang paling unggul. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara Jepang hari ini sedang lost generation. Jadi punya anak kecilnya itu sangat sedikit. Jadi bisa dibayangkan masa depannya, wah, Jepang ini kekurangan penduduk asli. Mereka kan mengimport penduduk. Nah, banyak kan sekarang tenaga kerja Indonesia dibawa ke sana untuk tinggal di sana, difasilitasi di sana gitu kan. Nah, di Korea juga seperti itu. Nah, kemudian mana lagi? India yang dulunya populasi negara terbanyak karena adanya perubahan budaya di sana, ada penurunan angka walaupun sudah miliaran jumlahnya, tapi tren jumlah populasi di usia segitu masih lebih banyak Indonesia ke depan. Nah, gitu kan. Nah, inilah bonus dan ini emas tadi. Nah, ironinya, ini dia sehingga mengancam emas menjadi cemas gitu kan. Ironinya secara konseptual ternyata tahun 2024 itu 25% lulusan SMA tidak melanjutkan kuliah. Persoalannya apa? Itu banyaknya salah tata kelola, besarnya biaya uang kuliah atau penyelenggarakan UKT secara teknis di perguruan tinggi membuat siswa-siswa berprestasi tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang diidamkannya karena besarnya biaya UKT. Ya, nah kemudian distribusi beasiswa yang fokusnya itu belum tepat sasaran ya gitu. Itu yang kita lihat. Nah, inilah yang kemudian yang mengancam gitu kan. Nah, kemudian apalagi dari titik kritis berikutnya, kemampuan lulusan SMA atau anak SMA sendiri ketika diuji dengan PISA, program internasional student assessment oleh negara-negara OECD, negara-negara dengan industri berbasis riset. Nah, Indonesia itu ranking 69 dari 81 negara industri berbasis riset gitu kan. Jadi ranking 12
ranking 12 atau 13 dari belakang. Ini sangat mencemaskan tentunya. Jadi apa yang bisa kita sumbangkan untuk masa depan masa depan bangsa jika kualitasnya seperti ini? Banyak pun dia nggak punya kualitas, tidak punya kompetensi, ya. Kalau dari sisi perspektif hadis ya, mungkin inilah yang buih di lautan itu gitu. Dia terombang-ambing ke sana kemari, dan hari ini bisa kita lihat di TikTok, kita bandingkan bagaimana kualitas pelajar-pelajar seperti negara Cina, negara Korea dengan pelajar-pelajar kita di Indonesia. Apa kebiasaannya di TikTok itu? Kebanyakan kita yang diupload itu ya hanya joget-joget, nggak tentu yang begini-gini lah, yang gini-gini, yang gini-gini gitu kan, itu yang di Indonesia. Sementara di tempat lain dari pelajar TK sendiri sudah di blow up, ditunjukkan, dipublish ke orang lain. Dari TK mereka sudah bagaimana cara mengaco semen, bagaimana cara mengenal profesi, bagaimana cara memasak, itu masih TK gitu. Jadi sementara kita sudah ada role model edukasi, sudah ada role model lah, dan betul, terencana begitu ya. Betul, terencana, karena mereka melihat 2045 itu ya persaingannya ketat. Nah gitu. Nah belum lagi persoalan fasilitas sarana prasarana yang kadang pemerintah kita membangun sarana prasarannya itu cukup jauh, disiapkan hingga tahun 2080 gitu kan. Tetapi sumber daya manusianya tidak disiapkan. Ini terbukti dari pembiayaan atau dana yang digelontorkan untuk pendidikan itu 99% itu masuk kepada infrastruktur sama program habis dan menggaji orang gitu, tetapi dana untuk melakukan riset, penelitian dan inovasi tidak sampai 1% dari sekian proporsi dana pendidikan yang ditanggung oleh APBN. Ini bahaya. Iya. Nah, ini bahaya. Ya jadi begini, Bung Engran. Iya. Ya, itu tadi kan pandangan Bung Engran dengan topik kita Indonesia Emas atau Indonesia Emas dalam aspek sebagai dalam hal edukasi dan pendidikan. Karena kebetulan profesi sebagai seorang tenaga pendidik ya. Benar. Lalu kalau sedikit nyerempet kita, kalau dalam hal transparansi ataupun keterbukaan penyelenggaraan negara ini oleh pemangku amanah dalam aspek politik dan hukumnya. Nah karena hari ini ada yang cerita-cerita palsu itu lagi kan. Nah ini kan sebenarnya dibutuhkan satu role model seorang bapak-bapak bangsa tadi. Betul. Untuk memberikan transparansi dan keterbukaan informasi supaya jangan berlarut-larut dan tidak menimbulkan kegaduhan. Nah ini gimana nih? Nah kalau dari sisi pendidikan ini masuk ke ranah etika sebenarnya. Jadi etika ini harus menjadi sebuah karakter ya bagi kehidupan kita. Nah, pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan dia harus dimodelkan, diteladankan. Kalau memang kita ingin terbuka, transparan, ya udah tunjukin aja, nggak usah disimpan, nggak usah tunjukin fotokopinya, tunjukin aja aslinya. Selesai. Gitu kan. Selesai. Udah, jadi nggak perlu gaduh. Tidak menimbul di akar rumput ini yang repotnya ini. Ya antara kita berteman saja bisa asa-asa kelewang ini. Kan? Jadi kan kasihan masyarakat banyak gitu. Benar. Jadi seharusnya ya para tokoh-tokoh kita yang di atas itu memberikan role model contoh yang sebagai bangsa, sebagai warga negara ya yang baik seperti itu, Benar. Kalau dalam takaran pendidikan, masyarakat kita ini sangat pemaaf. Apapun kesalahan tokoh besar kita selalu melihat dia punya jasa dan sebagainya. Tetapi jujur dong, kalau salah ya minta maaf, ya kalau benar ya transparan. Gitu. Ya, atau terkadang begini, atau karena memang berulang kali begini, kalau istilah di kampung kita, tipologi karakter bangsa kita nih yang gampang dioto-otoi gimana ini? Versi Bataknya ya, gampang dioto-otoi. Nah, kalau istilahnya ya saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana yang bangsa ya gampang dihembus-hembuskan, jadi sehingga gampang lah itu. Kalau dari perspektif hukum barangkali dioto-oto ya. Kalau dari perspektif pendidikan, orang kita memang pemaaf dan mudah ikhlas. Sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini kita Indonesia. Ini
ini sebuah potensi. Kalau dari sisi pendidikan potensi, tapi terkadang potensi positif ini tidak pada tempatnya. Itu aja persoalannya. Tidak duduk pada tempat yang semestinya. Kadang ada sesuatu yang harus dimaafkan, tapi bukan pada tempatnya itu dimaafkan. Nah, kadang juga marah dan protes, tetapi yang diprotes nggak pada tempatnya juga diprotes gitu. Nah, sering tidak pada tempatnya. Itu aja kalau dari kacamata harus pendidikan. Ada perimbangan, keseimbangan, Betul. ataupun kesetaraan, atau istilah yang saya katakan tadi itu ya antara model dan modul harus sejalan. betul. Nah, kalau hanya mengandalkan modal dia, nah itulah yang tanda kutip setelah 10 tahun belakang ini yang dikatakan oleh oligarki dengan naga 9 yang uangnya tidak berseri kan. Iya. Nah, jadi hanya kan mengandalkan Modal. Ya. Lalu kalau model tadi, nah ini model tadi memang dia memiliki karakter tipikal misalnya memang seperti seorang negarawan sejati. Betul. Tetapi tidak punya modul itu itulah otak tadi kan. Betul. Atau ada juga dia memang otak dia brilian, Ya. Tetapi karena tidak mendapat dukungan daripada orang-orang yang memiliki Ya. model dan modal tadi, Ya. ya akhirnya itu ya cuap-cuap aja lah dia. Ya, nggak bisa diteladani, modelnya nggak bisa. Iya. Dari sisi modulnya juga nggak bisa diikuti gitu. Ya, jadi kalau saya melihat perlu hati terbuka, hati lapang, seperti yang saya bilang tadi dengan modalitas masyarakat Indonesia yang pemaaf. Jadi ketika menjadi model, mau tidak mau, tokoh bangsa itu sebenarnya otomatis sudah jadi model, sudah jadi bapak bangsa atau bisa dikatakan dengan guru bangsa. Nah, ini yang perlu disadari dan ini perlu ruang hati terbuka dari para tokoh bangsa. Ya sama-sama ikhlas lah, jangan ada hal-hal yang tendensius, walaupun mungkin seperti yang Bang Indra bilang tadi, ini saling melirik, saling senyum, tapi tetap asah pedang gitu kan. Nah itu dikesampingkan aja lah gitu kan. Nah itu mungkin karena pengaruh latar belakangnya, apakah jabatan juga dianggap sebagai posisi untuk survive, mempertahankan kehormatan, mempertahankan keluarga dan sebagainya. Saya lihat silakan mempertahankan, tetapi tetap memberikan model yang baik, ya modul yang dapat diwariskan untuk generasi sehingga model ini benar-benar bisa diikuti dan ditiru. Nah, modal ini juga jangan pula modal yang mengatur, tetapi modal juga harus tetap bisa bernilai model dan modal ini hadir di saat dia dibutuhkan. Gitu kan? Jadi sama-sama nggak ada yang dominan di situ, tetapi sama. Ya, itu tadi tidak saya ada yang bilang, dominan. Keseimbangan. Kesetaraan. Dengan benar. Artinya antara profesional dan proporsinya itu Betul. harus bisa kita tempatkan lah. Betul. Jadi prinsip keseimbangan ini juga sebuah nilai yang baik untuk diwariskan. Nah, ketika terjadi keseimbangan ini antara model, modal dan modul tadi seimbang, ya jelas ini akan menghasilkan emas. Disitulah menghasilkan emas itu tadi. Tetapi ketika tidak seimbang tadi, itulah buat kita, yang kalimatnya Indonesia cemas di 2045. Betul. Oke, terima kasih sekali Guru Peradaban. Ya, senang sekali saya sudah lama ini menguntit waktunya untuk kita dari mulai Ramadan ya. Mulai Ramadan baru bisa terlaksana. Oke, mudah-mudahan di next time sahabat-sahabat sosial media silahkan memberikan sumbangsi saran ataupun ada kontak person di antara kami berdua ke depan kapan kita mau mencoba membuka ruang untuk sharing dan diskusi ya. Benar. Nah, konsep kami sama. Beliau walaupun sebagai seorang tenaga pendidik, saya selaku praktisi hukum, kami mempunyai satu komitmen yang sama bagaimana menegakkan integritas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Begitu ya? Betul. Oke, terima kasih. Lanjut berbagi rasa. Siap Bang Indra. Maksudnya saya Indratan bersama Guru Peradaban tarik diri dan ketemu di topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.